pada ini kita di Australia. Sebetulnya beliau dari Indonesia. Alamat di Australia saat ini adalah sebagai dosen di Western Sydney University, Australia. Nanti untuk lengkapnya, beliau dapat menampilkan pengalaman sekaligus tinggi ya. Teman-teman semua bahwa riset merupakan hal yang paling utama dalam penyelesaian studi bagi mahasiswa masa sarjana, mahasiswa S2 maupun S3 ya. Dan salah satu riset biasanya adalah publikasi. Publikasinya nanti entah mau di seminar yang bisa dilakukan ya di nasional maupun di jurnal yang nasional maupun yang internasional. Hadir di depan kita ini Dr. Iwan Tajudin ya, sama beliau, dan nanti mencoba akan memberikan perspektif terkait dengan riset ya. Saya sudah menyampaikan ke Pak Iwan ini bahwa pesertanya adalah multidisiplin dari berbagai bidang ilmuwan, jadi nanti mungkin tidak terlalu teknis penyampaian apa yang disampaikan, tetapi akan cenderung ke bagaimana kita bisa membawa ya riset itu seperti apa, kemudian encourage teman-teman mencoba riset dan motivasi. Ini tidak perlu panjang lebar, nanti bisa lebih interaktif diskusinya ya. Waktu dan teman kami sampaikan ke Pak. Terima kasih Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih atas kesempatan ini, Prof. Hadi. Senang sekali bisa kembali ke Pasca Undip. Saya pernah kesini dulu tahun 2016 ngasih kuliah tamu untuk magister ilmu lingkungan pada waktu itu kalau nggak salah. Di udah 6 tahun kayaknya udah saatnya untuk kembali. Nah, jadi saya boleh berdiri nggak Mas Adi? Jadi soalnya duduknya di belakang soalnya. Nah, biar saya juga bisa lihat slide saya ini. Kalau maju gimana nih? Coba. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita temanya tema umum karena kita ini mahasiswa kita, mahasiswa doktor. Konten risetnya itu sudah sangat luar biasa, berbeda dengan S1. Jadi kita berbicara tema yang sangat umum. Saya ngasih judul World of Research, Navigating Research. Tapi sebenarnya judul itu hanya untuk keren-kerenan saja benar. Isinya mungkin saya akan sedikit curhat. Nah, kalau saya curhat, berarti Bapak-Bapak Ibu sekalian juga bisa curhat. Nah, tapi supaya kenal dulu lah, yang mahasiswa doktor di sini berapa orang? Mahasiswa doktor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bisa melihat beratnya anggotanya. Berarti sisanya master ya? Sisanya master. Affiliate. Oke, kita mulai dulu dengan sedikit perkenalan ya. Jadi ini tempat saya menjadi guru di Western Sydney University. Jadi di kampus Karamata namanya, dan sekarang menjadi kampus utama, menjadi kantor vice chancellor-nya di gedung yang itu sekarang yang ada huruf W-nya itu. Warnanya merah seperti itu, warnanya setelah rebranding. Kemudian, nah ini yang selalu dibangga-banggakan.
tahun 2022 menurut Times Higher Education Impact Ranking katanya nomor 1. Ya, nomor 1 university in the world for commitment to UN SDGs. Kemudian ada berbagai macam impact-nya untuk SDG 1, 2, 3, 4, nah itu hasilnya. Nomor 1 untuk SDG 6, Clean Water and Sanitation, nah, ini mungkin relevan dengan orang ilmu lingkungan. Nomor 1, nomor 2 di Responsible Consumption and Production, nomor 3 di Gender Equality. Tapi dari dulu saya nggak pernah terlalu menanggapi terlalu serius lah ranking-ranking seperti ini, karena ini semuanya menggantung perspektif kita. Ini yang sering diangkat sekarang, kemudian yang lebih umum adalah menurut Times Higher Education World University Ranking tahun 2021, Western Sydney masuk top 2% in the world, top 250 in the world globally. Ada 35.000 student, full-time student, kalau dihitung kepalanya mungkin sekitar 40.000, tapi kalau yang full-time 35.000 hubungannya. Ini mengenai kampus saya. Kemudian kita akan berbicara sedikit mengenai World of Research dan bagaimana kita melihat dunia penelitian itu. Intinya ini akan kita bahas 5 poin. Yang pertama adalah gambar besar, ya, situasi yang diimpikan oleh setiap peneliti atau akademisi. Kemudian saya akan sedikit berbicara di mana saya berada di mimpi itu. Ya. Kemudian kita berbicara sedikit mengenai hubungan antara degree akademis, bachelor, master, PhD, dan kaitannya dengan research. Lalu kita melihat hubungan antara research dengan profesi yang kita jalani. Kemudian kita membahas sedikit publikasi sebagai pasar yang nggak usah dilawan, kita ikuti saja lah, survive. Saya orangnya pragmatis, jadi kita lihat. Kita mulai dari yang pertama, situasi yang diidamkan. Kebetulan saya ini lebih menceritakan pengalaman dan refleksi. Kalau refleksi itu artinya ratapan. Ratapan itu artinya apa? Susahnya gimana? Nah, kalau kita berbagi ratapan, biasanya kita bisa mencari jalan keluar bersama-sama. 2 minggu yang lalu, kebetulan saya menyelesaikan evaluasi terhadap sebuah research proposal yang diajukan ke SSHRC Kanada, Social Science and Humanities Research Council Kanada. Jadi kalau setiap negara maju itu kan punya research council, akademisi bisa mengajukan dana, lalu proposal itu di-review oleh akademisi di bidang itu. Nah, kebetulan saya juga surprise, sekitar sebulan yang lalu, akhir pertengahan Desember, awal Desember tahun lalu, saya dihubungi meminta saya untuk mereview sebuah proposal penelitian. Kebetulan penelitiannya itu mengenai Economics of Conflict di Filipina. Diajukan oleh 2 orang profesor dari University of Calgary di Australia. Aduh, saya nggak boleh bocorin sebenarnya, tapi intinya itulah. Lalu ini dari SSHRC Kanada. Ini saya tahu ini lembaga presisi sekali. Kalau di Australia itu ada namanya ARC, Australian Research Council. Nah, kalau di Indonesia sudah mulai ada namanya DP, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi kita ini Indonesia ini sudah mulai bergerak menuju sistem dana penelitian di negara-negara maju. Nah, pertanyaannya adalah, saya sendiri secara pribadi belum pernah itu dapat dana penelitian seperti SSHRC itu. Saya belum pernah dapat dana dari ARC, yang presisius di Australia. Saya juga belum pernah dapat dana penelitian dari DP. Nah, tapi saya diminta untuk mereview. Nah, ini kan konyol juga jadinya. Saya mereview sesuatu yang saya belum pernah dapatkan. Jadi pertanyaannya adalah, kenapa saya minta ini? Nah, ini yang perlu
kita membangun track record di suatu bidang sehingga kita dikenal. Nah, dugaan saya adalah penelitian itu mengenai economics of conflict di Filipina diajukan oleh 2 orang profesor, yang mengajukan itu 2 orang. Pertama full profesor bekerjasama dengan seorang associate profesor di sebuah universitas di Kanada. Mereka mengajukan dana penelitian untuk ke Social Science and Humanities Council Kanada. Lalu ujung-ujung kok minta reviewer ke Australia. Biasanya kan reviewer itu banyak, bisa jadi 6-7 orang. Nah, dugaan saya adalah karena ini temanya ekonomi seperti di Filipina, Asia Tenggara, mereka perlu orang yang sedikit tahu lah Asia Tenggara, yang bidangnya di ekonomi konflik. Nah, mungkin ketika kategorinya itu ekonomi konflik Asia Tenggara, mungkin nama saya keluar di situ. Nah, ini orang ini diminta untuk menjadi reviewer. Dan tentu reviewer itu banyak, ya. Dugaan saya begitu. Ya udah, saya baca proposalnya, lalu saya buat assessment sesuai kriteria yang mereka minta. Nah, lucunya saya belum pernah mendapatkan atau menulis proposal seperti itu. Kalau kita mereview jurnal, biasanya kita sudah pernah publish jurnal. Kita mereview buku, misalnya kita pernah tulis buku. Itu kan masuk akal. Seseorang memeriksa disertasi PhD misalnya, jadi ekzaminan. Orang itu sudah pernah menulis disertasi PhD. Nah, kalau gini ini ada hal-hal yang sedikit melompat. Nah, artinya di dunia akademis, situasi yang diidamkan itu adalah mendapatkan yang disebut dengan competitive grades. Negara-negara maju, Australia, Kanada, Inggris, Amerika, semua negara maju ya. Di situ biasanya ada namanya research council, dan research council itu dibiayai oleh negara, dan mereka menawarkan research funding yang kompetitif untuk dunia akademis di dunia. Kalau di Kanada namanya Social Science, SSI itu. Kalau di Australia namanya Australia Research Council. Itu prestisius sekali. Nah, saya belum pernah itu dapat kayak gitu. Bau-baunya pun masih jauh. Di Indonesia pernah ada DIPI, nggak tahu sekarang statusnya gimana. Ya, mungkin Profesor Hadi bisa menceritakan. Dan lucunya lagi, saya juga pernah mereview proposal yang diajukan ke DIPI ini. Saya baca 1-2 proposal kalau nggak salah. Tapi saya dengar prosesnya nggak begitu mulus. Dan itu luar biasa, proposal yang saya baca itu. Mereka minta dana itu untuk 3 tahun kemudian, kalau nggak salah nilainya sekitar 5-6 miliar. Luar biasa. Nah, ini sebenarnya, ini yang saya sebut dengan dream situations untuk seorang peneliti. Jadi bayangkan, mengajukan dana sekitar 5 miliar atau sekitar $500.000 ya. Dengan dana 5 miliar itu bisa merekrut agak 2 PhD. Ya, 1 PhD itu setahun biaya hidupnya sekitar 30-35 ribu. Kalau 3 tahun dibiayain, ya 35.000 kali 3 sekitar 100.000. Kalau butuh 2 mahasiswa berarti sekitar 200.000. Terus tambah penelitiannya, fieldwork segala macam. Lalu tambah si dosennya ada 2-3 orang yang mengajukan sebagai primary investigator dan co-investigatornya. Mereka juga perlu dana untuk traveling, untuk konferensi segala macam. Total misalnya sekitar $400.000, $500.000. 45 miliar. Di situ ada 2 PhD student. Nah, si akademisi yang mengajukan dana ini, mereka membuat skema penelitian. Mereka mencarikan dana. Lalu mereka merekrut anak-anak pintar 2 orang atau 3 orang untuk melaksanakan penelitian itu. Mereka bekerja sama dalam sebuah tim. Durasinya 3 tahun, 4 tahun. Yang dihasilkan apa? Ya discovery. Discovery ilmu pengetahuan baru. Lahir 2 doktor dari situ. Dapat publikasi. Mereka tulis buku. Dan biasanya kan satu penelitian akan melahirkan penelitian berikutnya.
Nah, itu yang saya maksud dengan situasi yang di dunia kampus-kampus barat itu sebuah situasi yang sangat diimpikan. Nah, saya tuh masih bermimpi-mimpi saja, baunya saja belum kelihatan. Nah, sebenarnya nggak jauh-jauh sebenarnya. Profesor Hadi itu sudah di situ, kan? Dia sudah mengecap dream situation itu. Beliau dapat research grant, beliau merekrut mahasiswa untuk melaksanakan penelitian, bersama dengan mahasiswa publikasi jurnal dan segala macam. Jadi kalau lebih tahu rasanya dan pengalaman di situasi yang diidamkan sebagai peneliti itu sebenarnya Profesor Hadi yang harus berbicara. Saya hanya berbicara yang saya tahu sedikit-sedikit, lalu membayangkan itu sebuah mimpi, dan saya masih bermimpi. Jadi saya harus tahu diri kalau soal itu. Ya, jadi sebenarnya Profesor Hadi sebenarnya yang lebih pas untuk menceritakan. Nah, itu competitive grants. Itu saya bikin merah di situ. Itu yang menjadi impian. Kemudian setelah dapat competitive grants, apa yang impian berikutnya? Itu yang disebut dengan research impact. Impact itu bisa dua. Kalau di hard science, biasanya efeknya kan ke industri, karena dia terkait dengan barangnya. Ada yang disebut dengan linkage antara research dengan industri. Misalnya menghasilkan paten dan segala macam. Nah, itu impact. Kalau di bidang ilmu sosial, research impact itu apa? Misalnya mempengaruhi kebijakan. Karena sebuah penelitian ternyata konstruk kebijakan berubah, lalu bisa ditujukan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia. Nah, itu yang bisa kita ukur sebagai research impact. Jadi dapat grants, kemudian researchnya itu ada dampak ke dunia nyata, itu impian berikutnya. Nah, kalau saya itu mungkin impactnya juga penelitian sehat, apalah tahan atau tidak, gitu kan. Dananya juga yang kompetitif grants belum dapat. Yang baru saya sedikit punya pengalaman adalah grants kecil, funding kecil yang saya kerjakan, ya nggak banyak sih, 10.000, 15.000, paling banyak 20.000, baru di situ level saya. Satu grant kecil dapat satu paper, beberapa grant kecil dikumpulkan, dapat beberapa paper, dapat buku, paling di situ baru levelnya. Jadi saya masih yang di titik yang paling bawah, yang competitive grants, research impact, buat saya masih mimpi. Nah, ini kita mulai dari gambar besar. Sekarang kita masuk untuk yang kedua. Saya sedikit bercerita soal bagaimana kita berkembang atau berevolusi dalam dunia penelitian. Saya ke West Sydney itu tahun 2007, dapat beasiswa dari West Sydney. Tahun 2010 saya selesai dan saya jadi dosen. Tahun 2007 itu belum Scopus-Scopusan itu belum terdengar. Ranking-ranking itu juga belum terdengar. Nah, tapi biasalah, kita tahu kan, ada universitas yang besar seperti ANU, kalau di Australia itu yang mimpi orang Indonesia itu PhD di ANU, atau di University of Sydney, atau di University of Melbourne. Nah, saya waktu itu agak sedikit berkecil hati. Nah, saya dapat sekolah cuma di Universitas menengah bawah kalau di Australia. Tapi mereka mau ngasih duit. Nah, lalu saya dibilang sama dosen saya, udah, kamu tuh jangan, saya ngerti kok apa yang kamu bayar. Kamu tuh pengen ke universitas top. Sementara kamu sekarang mau PhD di universitas yang nggak begitu top. Tapi yang penting itu bukan di mana kamu sekolah. Ijazah kamu tuh dari mana. Bukan itu yang penting. Yang lebih penting itu adalah apa yang akan dihasilkan dari kamu sekolah dokter. Jadi apa kuncinya? Yang penting kamu kan udah dibiayai, dapat beasiswa, oke, berangkat. Ibarat kan, iya. Lalu apa tantangan sekarang? Ya, bikinlah disertasi yang bagus. Publishlah itu, dan bangunlah track record meneliti di bidang yang ditekuni. Tunjukkan kemampuan di situ. Lalu bilang, di Indonesia berapa banyak orang Indonesia yang sekolah kampus top di luar negeri?
Setelah mereka pulang, disertasinya hanya berhenti di disertasi. Disertasi itu hanya digunakan untuk dapat ijazah doktor, pulang dipanggil gelar doktor. Tapi dunia akademis tidak pernah tahu apa yang dihasilkan dari dokter. Wah, benar juga. Dan setelah berapa sekarang? Saya lulus 2010, sekarang 2012, 2022, setelah 12-13 tahun saya PhD. Dan itu terbukti. Walaupun dokter dari universitas yang nggak terkenal, tetapi orang di Kanada mau mengevaluasi sebuah riset penelitian tentang ekonomi soal konflik di Filipina, mereka nyarinya ke Sydney. Mereka nggak peduli orang itu dokternya dari mana. Daripada ada juga orang Indonesia yang dokter dari Harvard misalnya, atau di Universitas Top di Amerika, tapi nggak publish. Dokternya disertasinya hanya untuk dapat ijazah dokter, lalu dipanggil dokter. Ya udah, that's the end of the world. Nah itu yang harus diinginkan. Ada juga dapat gelar dokter itu adalah akhir. Bikin sesuatu yang bagus, that's the end of the world. Setelah itu nggak ada lagi awal. Dokter itu sebenarnya adalah awal untuk melanjutkan penelitian berikutnya. Jadi yang saya maksud di sini adalah terkadang di mana kita sekolah, di mana kita studi doktoral, kadang-kadang itu lebih banyak daripada nasib. Kadang-kadang nasib itu kita nggak bisa memilih, ataupun memilih lingkup pilihannya itu tidak begitu leluasa. Saya biasanya universitas kecil, universitas nggak terkenal. Bapak Ibu sekalian sekarang sedang PhD di Undip. Kadang-kadang itu nasib. Peluangnya di situ, rezekinya di situ, pendanaannya di situ, dengan lingkungan keluarga, kebutuhan keluarga akar dan segala macam harusnya seperti itu. Ya udah, kita terima nasib itu. Tapi apa yang bisa kita pengaruhi? Bagaimana kita mengontrol kualitas dari disertasi kita? Bagaimana itu berkontribusi untuk ilmu pengetahuan, dan kita membangun reputasi, membangun brand, membangun track record dari apa yang kita buat. Nah itu di tangan kita. Jadi pesannya di sini adalah ibu yang sedang dokter sekarang, yang tempat dokter dari Undip, that's fine. Tapi yang harus diperjuangkan adalah kualitasnya bagus, dipublikasikan, dan nama kita tercatat di bidang penelitian yang kita hasilkan. Itu yang penting. Jadi nggak perlu kita pikir, ini dokternya dari UGM, dokternya dari UI misalnya, dokternya dari ITB, yang rankingnya di atas UGM, dengan khawatir soal itu yang pesan ingin sampaikan di slide ini adalah itu. Nah, kemudian mari kita tarik mundur sedikit. Ini sebenarnya sangat subjektif. Lebih kepada apa yang sifat saya dengar, dan yang saya dengar sedikit sekali. Masing-masing kita mendengar hal yang berbeda, tapi ini saya ingin menyampaikan sedikit yang sederhana. Kalau seseorang menempuh pendidikan S3, doktoral, kriteria utamanya adalah dia harus mampu berkontribusi secara signifikan terhadap ilmu. Itu kriteria prinsipnya. Kontribusi yang signifikan terhadap ilmu. Makanya publikasinya itu di jurnal. Jurnal itu adalah frontier dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang masing-masing. Hubungan, di bidang energi, di bidang sistem informasi, ya di bidang disiplin kita masing-masing, ada jurnal di situ, dan paper kita berkontribusi secara signifikan. Itu kriteria PhD. Kalau master apa kriterianya? Saya pernah dibilang dulu sama waktu saya master. Ya mungkin dosen ini juga meminta mahasiswa master ini realistis mungkin kan. Kalau kalian master, kalian bisa mengemulate. Emulate itu apa? Mereplikasi penelitian orang lain, lalu bisa mereplikasi dengan benar. Itu udah cukup. Jangan
mahasiswa master dituntut untuk berkontribusi secara signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. It's too much. Kalau mau itu, ya naik ke level berikutnya, ke PhD. Lalu S1 di mana? Ya S1 belajarlah menulis, belajar merumuskan masalah, belajar melakukan penelitian. Nah, berarti harapan terhadap S1 di bawah itu lagi. Nah, tapi ini mungkin yang kita salah kaprah di Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan master, PhD, dan segala macam, saya juga dapat pengalaman ini. Jadi kalau untuk mahasiswa master, saya dengar di Indonesia, master pun dituntut untuk publish di jurnal. Ya, mahasiswa S3, doktoral, udah jelas. Nah, saya pernah, ini quote, yang ngomong ini profesor di Belanda. Dia bilang seperti ini, having a journal publications from a master thesis or master project is rare. If not, totally unknown. Jadi ada 1-2 dari master thesis atau master project lalu bisa publish di jurnal yang established di bidang masing-masing. Itu sebenarnya nggak terlalu diharapkan. Ya tentu ada master project yang bagus, yang bisa naik ke sana, bisa. Tapi itu menurut quote ini yang diucapkan oleh seorang profesor senior, itu jangan, if not, totally unknown. Tapi kalau sudah PhD, ya dituntut di sini. Karena jurnal itu adalah etalase menunjukkan frontier dari perkembangan ilmu pengetahuan di bidangnya. Nah, ini saya tidak menyindir keadaan di Indonesia, tetapi banyak salah kaprahnya di Indonesia. Tentu PhD di Australia itu berbeda dengan PhD di Amerika, PhD di Jerman, di Belanda, di Inggris. Tapi kalau di Australia, sampai saat ini yang saya tahu di bidang ilmu sosial, di bidang ekonomi yang di mana saya berada, seorang itu bisa dapat gelar doktor tanpa harus punya publikasi. Karena pada dasarnya adalah ketika dia sudah menulis disertasi, lalu disertasinya itu dibaca oleh 2 atau 3 eksaminer di bidang itu, lalu menurut eksaminer itu tesisnya itu sudah layak, ya udah, orang ini dikasih gelar doktor. Publikasi itu terserah si doktor ini. Kalau dia mau survive di dunia akademis, ya dia harus publish. Karena kalau hanya dengan tiket ijazah doktor di barat, itu nggak cukup untuk menjadi akademisi. Karena ijazah doktor itu hanya tiket masuk. Setelah tiket masuk, apa yang mau dimainkan? Ya harus ada yang dimainkan. Gak mungkin kan setelah masuk kita pakai tiket masuk, terus setelah masuk terus tiketnya masih dikibar-kibarkan gitu kan. Tidak tahu yang murah. Nah, saya bilang seperti itu, ada kawan saya cerita ini. Yang cerita ini dekan FEB UI, namanya. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Ini anak muda, dia jauh di bawah saya, dia jadi dekan sekarang, visinya Jepang. Ketika saya bilang seperti itu, iya katanya. Saya dulu waktu baru lulus, selalu ditanya, visinya dari mana, dokternya dari mana. Tapi belakangnya udah nggak ada yang pernah nanya lagi, katanya. Ya karena dia sudah menggunakan itu sebagai entry ticket, nah dia publish dan segala macam, namanya sudah berkibar. Orang nggak nanya lagi dia dokter dari mana. Dulu awal-awal katanya orang selalu nanya dokternya dari mana. Ya jadi benar kan? Gelar dokter itu hanya entry ticket. Setelah 5 tahun kita selesai dokter, masa masih entry ticket yang kita kibar-kibar? Oh saya punya tiket masuk, Udah simpan aja tiketnya. Nah itu filosofi yang sering saya dengar. Jadi artinya apa? Artinya adalah doktor itu adalah awal, bukan akhir. Kalau generasi dosen kita, kalau saya sekarang 60 tahun, generasi dosen saya berarti mereka sekarang 70 tahun, dia sudah pensiun, sudah emeritus. Ya.
di generasi itu memang mereka dokternya sudah agak senior. Tidak lama setelah dapat gelar doktor, mungkin sudah pensiun. Dan biasanya dulu generasi akademisi di atas kita, mungkin satu generasi atau dua generasi di atas saya, biasanya disertasi doktoral itu adalah magnum opusnya, karya terbaik. Setelah itu, nggak bisa begitu diulang. Nah ini untuk akademisi muda, generasi saya ke bawah, itu sudah nggak keluar. Setelah orang selesai doktor, menghasilkan karya terbaik, pertanyaannya, what next? Bisa nggak mereplikasi kualitasnya seperti kualitas disertasi doktoral itu tadi? Nah, kalau seorang dapat gelar doktor di usia 30 misalnya, seperti Profesor Hadi, beliau punya waktu yang panjang untuk mereplikasi itu. Saya biasanya dapat usia 37. Ya, selesai film sudah nggak capek. Bisa nggak mereplikasi lagi? Nah ini yang mungkin perlu diingat-ingat atau paling nggak diingatkan. Jadi selesai doktor nanti pertanyaannya apalagi yang dibuat yang bisa menyamai kualitas dari disertasi PhD. Nah itu hubungan antara research dan beberapa tingkat dari akademik degree. Nah sekarang kita masuk ke yang keempat, poin yang keempat, hubungan antara research dan profesi. Tidak semua orang harus jadi peneliti, walaupun orang itu bergelar master, walaupun orang itu bergelar doktor, karena pada dasarnya adalah Bapak Ibu sekalian ikut program master. Tentu master itu punya komponen penelitian yang signifikan. Tidak seperti master di Inggris atau master di beberapa tempat yang disebut dengan master by coursework. Kuliah-kuliah saja selama 3 semester atau 4 semester setelah itu dapat gelar master. Kalau master di Indonesia itu kan komponen tesis itu kan signifikan. Malah diharuskan untuk publish di jurnal. Nah, berarti itu adalah research training. Jadi itulah kuliah kemudian di-train untuk bisa menghasilkan sebuah penelitian yang solid, menghasilkan sebuah tesis master, dan syukur-syukur bisa masuk jurnal. Tetapi pekerjaan orang setelah master atau setelah doktor kan bisa macam-macam. Ada orang dapat gelar doktor lalu kerja di birokrasi, ya nggak perlu menjadi peneliti. Nggak perlu, nggak diperlukan. Tapi bahwa dia menjadi birokrat dengan kemampuan pendidikan master atau menjadi birokrat dengan kemampuan pendidikan doktoral, ya beda dong pasti. Ada lagi orang bergelar akademik master atau PhD, doktor, dia masuk dunia profesional, jadi wartawan misalnya, atau jadi eksekutif di perusahaan swasta, atau bekerja di berbagai bidang, di NGO misalnya. Tapi dia berkualifikasi PhD. Ya, dia tidak harus menjadi peneliti kan. Tapi ada orang bergelar PhD dari sutradara film misalnya. Oh, dia memang seorang yang pengamat sosial, belajar ilmu sosial yang dalam, lalu dia dengan gelar PhD-nya menjadi sutradara film. Ya beda dong kualitas film yang akan dihasilkan. Dan dia tidak harus menjadi peneliti. Nah, peneliti itu untuk siapa? Untuk kita-kita yang berkarir di dunia akademis. Nah, dosen itu semuanya kan disebut dengan akademis. Kita di dunia akademis, nah kita harus punya tanggung jawab mengajar dan punya tanggung jawab meneliti. Nah, di tanggung jawab meneliti inilah dunia penelitian itu menjadi penting. Nah, pertanyaannya adalah, kan ada beberapa model dosen. Ada dosen yang hanya mengajar saja. Lalu menelitinya hanya untuk disertasinya saja, setelah itu nggak ada lagi penelitiannya, itu yang umum. Nah, untuk generasi muda, ya jangan begitu lah. Yang usianya masih di bawah 50, di bawah 45, yang apalagi yang masih kepala 3, ya enggak, jangan begitulah. Dunia itu sudah berubah. Tuntutan untuk
jurnal artikel, penelitian baru itu. Kalau nggak begitu, rasanya sulit juga membayangkan seorang dosen akan memanjat karir akademisnya. Ya, jadi di 3 komponen itu, birokrasi, profesional, dan akademisi. Yang akademisi inilah yang punya tanggung jawab mengirim, mengembangkan dunia penelitiannya, agenda penelitian. Kita masuk yang terakhir. Saya akan lebih senang kalau kita ngobrol-ngobrol. Saya tadi telah menyampaikan curhat dari sebagai peneliti. Sampai saya di tangga menengah sekarang. Saya asisten profesor. Paling tinggi kan di barat atau di kampus itu kan full profesor. Jadi saya harus tahu diri sekarang. Profesor Hadi sudah full profesor. Beberapa tahun yang lalu. Saya baru asisten profesor setelah beliau jadi full profesor. Jadi saya harus tahu diri sekarang. Tapi persoalannya adalah rumput tetangga kelihatan lebih hijau. Nah itu persoalannya. Nah, jadi nggak apa-apa lah, dalam konteks rumput tetangga lebih hijau itu, makanya saya bisa datang ke sini. Kalau nggak lebih hijau, kelihatannya saya nggak bisa datang ke sini. Jadi kita manfaatkan saja bias rumput tetangga lebih hijau itu. Misalnya yang dream dunia impian bagi seorang peneliti mendapatkan competitive grants, punya impact, itu Profesor Hadi, saya harus akui, dia sudah sampai di tahap itu. Saya belum, masih bermimpi, ya. Tapi rumput tetangga sudah lebih hijau. Ya, saya juga melihat Profesor Hadi lebih hijau di situ, gitu kan. Jadi bagus kan, hijau di sana, hijau di sini, kita saling belajar. Hijaunya seperti apa. Nah ini puncaknya, dan ini lebih praktis. Jadi dunia publikasi itu memang dunia yang kecil. Dan kita dihukum, dijudge oleh dunia itu. Kalau kita nggak masuk, kita out of picture. Ya. Jadi contoh sederhana sekarang. Seorang balik ke Indonesia dengan gelar doktor dari Dia bisa stop. Tapi nggak punya publikasi. Lalu, dunia itu kejam sekarang. Dunia internet itu kejam. Siapa namanya? Ketika di Google. Nggak keluar. Yang keluar cuma Facebook sama Instagram. Lalu bagaimana mau berdiri tegak mengatakan bidang saya ini? Nggak bisa. Siapapun bisa ngecek sekarang. Beda dengan 15 tahun yang lalu. Berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Ya. Zaman dosen saya, waktu saya S1 dulu, zaman dosen saya, mereka pulang doktor, lalu 5 tahun kemudian jadi profesor, kemudian masuk dunia Google, lalu kita ketikkan, kita nggak tahu dia tuh bidangnya apa, karyanya apa. Tapi bisa survive jadi profesor dulu. Sekarang nggak bisa ngetikkan. Nah, dunia yang berubah ini, tentu buat akademisi-akademisi yang sekarang punya aspirasi mengembangkan karir di dunia penelitian, yang sekarang sedang sekolah S2, sekarang sedang S3, tentu kita suka atau tidak suka harus mengikuti hukum seperti ini. Nah, jadi publikasi itu adalah pasar, di mana kita dihukum. Kalau barangnya bagus, dia akan berkembang, rezekinya akan datang. Kalau barang tidak bagus, ya bagaimana supaya bisa memperbaiki kualitas barangnya. Kalau nggak bisa barangnya dipajang di mall keren di Simpang 5, ya harus dipasarkan di mall di Ungaran. Kalau nggak bisa di Ungaran, berarti harus melipir lagi. Dan itu kan hukum pasar semua. Suka atau tidak suka. Nah, ini ada saya memasukkan kata kunci publish or perish di Google Images. Lalu saya dapat 2 gambar ini. Gambar yang pertama dulu ya, Profesor McWheat didn't publish, so perish. Ini memang kejam, dunia akademis itu memang kejam. Lalu ada lagi soal bagaimana sebuah jurnal artikel itu akhirnya bisa diterima di sebuah jurnal yang benar, karena sekarang banyak jurnal yang benar.
dia lewat, sementara akademisi lain itu sudah menunggu dengan gergaji, dengan pedang, yang akan menghajar paper itu. Ya, bayangin aja kalau dia lewat di paper accepted di ujung sana, itu sudah pulang dulu. Ya, begitulah dunia publikasi itu. Kan? Dan ya, Profesor Hadi tentu sudah mengalami semua itu. Pak Deden, Dr. Deden sudah mengalami itu, Dan Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang dokter akan mengalami itu. Ya. Nah, jadi saya hanya bisa mengucapkan selamat mencoba. Ya, selamat mencoba. Tapi jangan salah. Marketplace itu rewarding. Jadi apa? Kerja keras, keringat, tidak akan mengingkari hasil, tidak akan mengingkari kerja keras, tidak mengingkari keringat. Sampai dari. Jadi walaupun berdarah-darah itu sangat rewarding. Mengapa rewarding? Mengapa kita mempublikasikan hasil riset kita? Ini apa namanya? Sebagai seorang akademisi, kita pengen mempunyai legacy. Legacy itu artinya begini. Ketika disebut nama, orang tuh tahu, oh ini brandnya ini. Profesor Hadi, brandnya itu apa? Bioenergi, biofuel. Itu udah melekat, dan itu nggak dibangun dalam semalam. Nggak dibangun dalam semalam. Berapa puluh tahun? Itu dibangun. Nah, itu yang harus kita ingat sebagai peneliti. Kita harus punya legacy. Dan itu kepuasannya pada akhirnya itu kepuasannya itu imaterial. Saya kasih suatu contoh sederhana. Kita ketemu dengan orang di mana? Ya, bukan dia nggak tahu. Oh, tahu nama. Oh, saya baca paper Bapak. Itu rewarding sekali. Atau tiba-tiba kita dikontak oleh orang dari mana, minta bertanya sesuatu. Atau saya baca paper Bapak, boleh nggak saya dapat filenya? Oh, itu dengan senang hati kita akan mengirimkan file yang diminta itu, karena mungkin jurnalnya berbayar dan file itu tidak ada di ranah publik. Atau misalnya kita melihat membaca sesuatu, nama kita dikutip. Nah, buat seorang akademisi ini penting. Karena menulis saja itu adalah jalan menuju keabadian, apalagi punya jurnal, punya publikasi buku. Ya. Jadi bisa dibayangkan, orang yang punya karya tulis, ratusan tahun setelah dia meninggal, namanya masih beredar. Tapi orang yang hanya meninggalkan ceramah, tidak punya tulisan, namanya akan hilang setelah ceramah itu tidak didengar lagi. Karena ceramah itu ada di memori orang yang dengar, nggak ada buktinya. Nah, itu bedanya akademisi itu dengan penceramah. Kalau penceramah kan cukup penceramah. Kalau peneliti itu harus dia menemukan sesuatu, ada kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, kontribusinya signifikan, dan itu ada buktinya. Ada lagi satu istilah yang sangat sering disebut orang dalam dunia ilmu pengetahuan. We are standing in the soldiers of giant. Jadi kalau kita bikin satu penelitian, kan kita baca penelitian terdahulu. Lalu setelah kita baca, kita menemukan ada celah yang bisa diraih. Dan kita meng-acknowledge temuan-temuan sebelumnya, lalu kita mencari celah, saya ingin berkontribusi di sini. Jadi kita tidak memulai sesuatu dari nol, tapi kita pelajari apa yang sudah ditemukan. Di mana kurangnya? Atau bagaimana temuan itu bisa dibuat lebih baik? Ini kontribusi saya. Nah, itu juga seorang yang menulis disertasi doktoral. Makanya disebut untuk yang PhD itu adalah berkontribusi secara signifikan terhadap ilmu pengetahuan. Itu prinsip dasar. Jadi kalau seorang
membaca atau menguji disertasi PhD, ya parameternya itu bagaimana dia bisa mendefend, berargumen di dalam disertasinya itu bahwa dia sudah melakukan kontribusi yang signifikan, sudah layak mendapatkan gelar doktor. Nah, dia menjadi peneliti yang bisa meneliti sendiri. Kan gelar doktor itu apa intinya? Seorang penulis disertasi, dia belum dipercaya untuk bisa melakukan penelitian itu sendiri. Dia harus dibimbing oleh minimal 2 orang yang sudah mempunyai gelar doktor. Berapa tahun meneliti? 3 tahun, 4 tahun, kadang-kadang 5 tahun. Setelah dia meneliti, dia menulis laporan penelitian yang ditulis. Dan itu sudah dibimbing oleh 2 orang yang sudah bergelar doktor. Kalau di Indonesia lebih berat lagi. Pembimbing utamanya harus bergelar profesor, Mas. Benar kan? Itu lebih berat lagi. Belum bergelar profesor, belum bisa menjadi pembimbing utama. Kalau di Australia itu lebih lapangan, lebih rata. Seseorang yang sudah bergelar doktor sudah layak membimbing orang untuk menjadi dokter. Jadi saya membimbing mahasiswa doktoral tidak harus menunggu saya bergelar profesor sebagai pembimbing utama. Nah, seseorang yang sudah dibimbing oleh 2 orang yang bergelar doktor, lolos dia akan mendapatkan menyelesaikan penelitian untuk doktoralnya, lalu menulis disertasi dan dia diuji layak untuk mendapatkan gelar doktor, lalu dia sudah boleh dipercaya untuk melakukan penelitian sendiri tanpa perlu disupervisi. Itu filosofi seorang yang bergelar doktor. Jadi memang nggak gampang. 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun untuk menulis disertasi. Dibimbing oleh 2 orang yang sudah bergelar. Setelah itu baru dia dipercaya untuk melakukan penelitian sendiri tanpa disupervisi. Nah, untuk melakukan itu kan dia menemukan sesuatu yang penemuan itu kan sifatnya marginal. Marginal on top of apa yang sudah ditemukan sebelumnya. Itu yang disebut dengan ketika kita melakukan penelitian, ketika kita menulis, kita harus memilih referensi kita. Jangan melakukan penelitian yang nggak jelas dijadikan referensi. Jangan publikasi-publikasi yang nggak jelas dijadikan referensi. Itu menunjukkan kualitas dari penelitian. Makanya untuk teman-teman yang nulis jurnal, nulis disertasi, selektif untuk bisa mengenali dari sumber-sumber yang diikuti. Kalau sumber yang diikuti nggak jelas, berarti kan dia nggak bisa membedakan sumber-sumber yang jelas. Pilih yang giant-giant saja. Kalau nggak giantnya sudah cukup, yang setengah giant atau yang seperempat giant. Jangan standing on the shoulders of infantry, jangan. Jadi kemampuan untuk mengenali bahan-bahan yang dikutip itu penting. Nah, itu legacy. Kemudian apa penelitian itu publikasi? Kita itu personal branding tadi. Karena di kalangan akademis itu, kalau kita ngobrol di warung kopi, ngobrol sambil minum teh yang informal, kan kita sering gosip. Karena gosip itu sebenarnya fitrah semua manusia. Kalau gosipnya akademisi itu apa? Saya pernah diajak ada seorang profesor di sebuah universitas. Dia mampir di sini, dia ngajak saya makan malam. Ya, kalau akademisi makan malam, dia ngomongin akademisi yang lain. Kalau nggak di bidang dia, di bidang yang dekat-dekat. Ternyata kawan ini, yang profesor ini, sedang merekrut. Pada intinya dia nawarin saya apply dong gitu kan. Tapi saya bilang saya tempatnya jauh, terus saya sudah itu yang bukaan itu kok sama dengan saya sekarang. Saya sudah dapat tenur, saya nggak apply. Akhirnya kita ngobrol, kalau si itu gimana, si itu gimana, si itu gimana. Lalu kita ngomong, kalau si itu apa ya brandnya, si itu apa brandnya. Jadi kita perlu bangun brand pendidikan. Dan untuk membangun brand itu perlu konsistensi untuk membangun sebuah bidang secara agak konsisten. Nah, kalau seorang menghasilkan disertasi di bidang tertentu, lalu dia menghasilkan 3 jurnal artikel untuk bidang itu adalah sebuah brand yang dia bangun. Nah, kalau Bapak Ibu tanya brand saya,
disertasi saya dulu tentang economic stock market. Makanya mungkin karena dari situ ada proposal penelitian di Kanada tentang economic stock market di Filipina, dia minta saya untuk menjadi salah satu reviewer. Buat saya untungnya apa? Nggak ada duitnya mereview itu, nggak ada duitnya, pro bono. Habis waktu saya mungkin seharian membaca proposal itu, selalu saya pikir, saya nulis laporannya, ada beberapa ratus kata misalnya, ikuti formnya. Tapi buat saya apa keuntungannya? Buat saya itu sebuah kebahagiaan. Artinya apa? Nama saya dikenal, dicari untuk mereview itu. Satu. Yang kedua, itu masuk CV saya. Saya menjadi reviewer untuk SSHRC Kanada, Social Science and Humanity Research Council Kanada. Saya nggak bisa klaim saya pernah mereview proposal penelitian untuk EAC. Saya nggak bisa klaim di CV saya. Tapi kalau di CV saya pernah, saya cantumkan itu di CV saya. Nah, artinya apa? CV saya menjadi lebih kuat, kan? Kan saya bisa jualan dengan CV saya. Nah, itu yang dimaksud dengan personal branding tadi. Dan akhirnya adalah publikasi itu akan menentukan di mana kita berada di pasar akademis. Dan itu menentukan, kalau di barat itu menentukan promosi, naik pangkat jadi lecturer, jadi senior lecturer, jadi associate professor, jadi associate professor, menjadi profesor, atau mau pindah kampus misalnya, mendapatkan promosi lah misalnya, atau kita untuk mengajukan dana penelitian, itu juga akan dinilai posisi si aplikan itu di marketplace dunia akademis, dunia penelitian. Karena Bapak Ibu tahu nggak kriteria yang dilihat untuk sebuah penelitian hibah dana penelitian itu, competitive research grant. Ada 3 yang dilihat kriteria itu. Yang pertama adalah challenge. Sehebat apa, sekuat apa proposal penelitian itu menyelesaikan sebuah challenge, sebuah tantangan di bidang keilmuan. Itu satu. Terus yang kedua, se-visible apa? Jadi ada challenge, lalu ada visibility. Karena kan challenge-nya bagus, tapi nggak visible. Ya, nah visibility itu apa? Metodologinya, strateginya, timingnya. Atau misalnya dia challenge-nya besar sekali yang akan diselesaikan. Lalu dia minta dana cuma 100 juta. Ya nggak mungkin menyelesaikan challenge yang besar cuma minta dana 100 juta, nggak mungkin, nggak visible. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Challenge. Yang kedua, visibility. Yang ketiga apa? Capacity. Dilihat challenge-nya itu, visibility-nya seperti ini, tapi yang aplikan ini kok nggak meyakinkan gitu. Dari track record-nya nggak meyakinkan, ya susah. Nah, di competitive research grant itu, capacity ini, itu, kalau nggak salah itu sekitar 40%. Ya, artinya, memang menjadi peneliti itu membangun, bangunan itu memang dari bawah, memang 1 bata, 2 bata, 3 bata. Memang jalurnya itu, yang itu adalah yang disebut dengan jalur perangkat. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, menyelesaikan disertasi S3 itu adalah rangkaian penting yang pertama. Nah, di situ nanti dibangun tahap itu. Jadi mungkin itu sedikit gambaran mengenai apa dunia penelitian, dan mungkin lebih kepada refleksi saya terhadap dunia penelitian yang saya amati setelah menyelesaikan S3 sebagai momen awal, kemudian merangkak dari bawah. Saya masih bermimpi untuk dapat competitive grants yang besar, yang saya bisa merekrut 2 mahasiswa PhD, lalu bisa melahirkan 2 doktor baru dari dana penelitian yang saya cari. Kemudian dari situ lahir ya, 1 PhD tesis itu bisa dapat 3 publikasi atau 4 publikasi, kalau 2 dapat 8, dapat buku, lalu dapat melihat nanti impact-nya seperti apa misalnya. Nah, saya masih bermimpi, saya tahu diri di mana saya berada sekarang. Kemudian kita membicarakan masalah apa tadi itu, masalah hubungan antara
sebagai tingkat pendidikan akademis dan bagaimana kita melihat relevansinya dengan dunia penelitian, apa yang diharapkan segala macam. Itu terakhir slide saya. Saya sangat mengharapkan ada pertanyaan atau mungkin juga curhat-curhat dari Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang menulis tesis master atau salah disertasi. Mungkin kita bisa saling curhat. Nah, di sini ada Profesor Hadi, ada Dr. Deden yang Dr. Deden juga segenerasi dengan saya, kita master bareng dulu di Belanda. Mas Hadi, saya baru mulai PhD tahun 2007, beliau selesai PhD tahun 2007. Jadi beliau jauh lebih senior daripada saya dari segi karir akademis. Nah, kita sebaiknya ngobrol-ngobrol saja selanjutnya. Terima kasih Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi untuk sesi pertama ya dan materi Pak Suman. Jadi untuk penyelesaian studi S2, S3 memang di Indonesia atau di UNIF khususnya ada syarat lulus ya. Untuk yang S2 mungkin menulis satu jurnal nasional saja sebetulnya. Kalau tadi sudah disampaikan ya, level S2 itu sebetulnya masih taraf belajar untuk menulis. Jadi signifikan kontribusinya terhadap knowledge atau science itu belum terlalu tinggi ya, sehingga masih dalam tahap belajar untuk sehingga di UNIF sendiri untuk yang S2 sebetulnya syarat lulusnya adalah di jurnal nasional saja, karena Indonesia saat ini juga jumlah jurnal nasional itu sangat banyak. Tiap universitas mungkin punya jurnal nasional ya, lebih dari 50 tiap universitas. Tiap fakultas sudah ada ya. Di pasar sendiri kita punya masing-masing prodi punya jurnal. Ya. Sedangkan untuk yang S3 memang syaratnya adalah di jurnal internasional. Ya, pertama yang berindeks ya, berindeks. Kalau yang S2 tadi jurnal nasional cukup, atau bisa digantikan dengan proceeding yang berindeks. Jadi misalkan jurnal internasional, kemudian bersama dengan proceeding, itu bisa dijadikan syarat lulus. Sedangkan untuk yang S3, jurnal internasional pasti plus satu jurnal nasional. Jadi tentunya bisa lebih tinggi dari S2 ya lah, levelnya juga sudah lebih tinggi ya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang bertanya? Mungkin juga boleh ya. Kemudian disebutkan prodinya apa, ya? Silakan. Jangan malu-malu. Ada? Ya. Ada lagi yang lain? Kalian? Nanti? Oke, satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmidra Nisa dari Program Studi Manajemen Sistem Informasi. Dia bilang tadi pentingnya membangun track record ya Pak. Sebagai mahasiswa S2, gimana sih caranya kita bangun track record di akademis gitu? Terus karena saya masih baru ya, jadi saya agak penasaran dengan gimana sih kita nentuin penelitian kita atau research gap yang bisa kita lalui gitu. Terima kasih. Ya, sebenarnya semuanya kan berawal. Nah, di sini itu master itu kan nggak ujuk-ujuk kan bikin penelitian kan. Kuliah dulu kan. Kuliah semester pertama, semester kedua, lalu berinteraksi dengan para dosen di situ. Nah, ini sebenarnya pertanyaan Mbak tadi itu adalah harusnya merupakan outcome dari sebuah ekosistem. Jangan terlalu membebani diri sebagai mahasiswa. Ekosistem itu apa? Ekosistem itu kan program pasca sarjana di kampus mana misalnya. Di situ kan ada akademisi yang sudah established di bidangnya yang menjadi dosen di bidangnya.
Kemudian ada mahasiswa yang punya keinginan, punya semangat untuk berkembang. Nah, di situ kan sebenarnya perlu interaksi. Jadi dosen yang bisa menginspirasi, ketemu dengan mahasiswa yang haus inspirasi, lalu di situ tanggung jawab itu menurut saya, ini pemahaman saya pribadi ya, karena saya belum pernah jadi dosen di Indonesia seperti Mas Adi, seperti teman-teman yang lain. Kalau pemahaman saya, itu tanggung jawab yang imbal balik, tanggung jawab yang resiprokal. Jadi dosen sebagai akademisi yang lebih senior, mereka sudah punya gelar doktor, punya tanggung jawab membangun reputasi di bidangnya masing-masing. Mereka itu harus menjadi sumber inspirasi dari mahasiswa-mahasiswa seperti Mbak yang ingin membangun track record. Jadi produk dari penelitian yang bagus itu adalah produk dari ekosistem. Ekosistem itu ada institusi, ada dosennya dan segala macam. Nah, di sini tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab kolektif. Nah, kebetulan ada wakil dekan di sini kan, ini akhirnya pertanyaan itu menjadi tanggung jawab bersama jadinya. Nah, kalau untuk mahasiswa apa? Ininya, kuenya, ya. Ini mungkin pengalaman saya juga ini ya, pengalaman waktu saya masuk. Ide penelitian itu yang akan menentukan kita itu dapat gelar master atau tidak. Kan tanpa penelitian, tanpa tesis kan kita nggak jadi master kan, ya kan? Nah, itu sudah harus digali dari hari pertama kita sekolah master. Dari setiap mata kuliah yang kita ikuti, cari inspirasi di situ. Satu tesisnya apa? Jangan tesis itu baru dipikirin ketika waktunya tiba. Waktunya tiba kapan? Kan biasanya master itu kuliah 3 semester. Semester keempat baru harus bikin tesis. Bobotnya 6 SKS. Itu 1 semester dari 4, berarti kan 25% dari total load master itu. Ya susah kalau gitu. Paling nggak separuh jalan. Jadi mencari inspirasi dari mata kuliah lalu ya mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dan untuk bisa mengerjakan dengan sungguh-sungguh itu kan perlu disupervisi, perlu dibimbing oleh akademisi yang sudah kalau ngajar master kan harus punya gelar doktor ya Mas Adi. Ya nggak mungkin kan membimbing mahasiswa master lalu dosennya juga cuma bergelar master kan nggak mungkin kan. Nah, jadi asumsinya adalah ini dibimbing oleh dokter, seorang atau 2 orang yang sudah selesai doktornya, yang sudah bisa yang sudah dipercaya untuk melakukan penelitian sendiri, lalu harusnya menginspirasi, membimbing mahasiswanya. Jadi ini timbal balik kalau saya melihat. Student yang baik, ketemu dosen yang baik, ketemu pembimbing yang baik. Jadi ada tanggung jawab student, ada tanggung jawab mahasiswa master dalam menghasilkan tesis yang baik, dan ada tanggung jawab institusi, ada tanggung jawab akademisi yang menjadi dosen. Kalau saya membacanya seperti itu, paling nggak pemahaman saya itu dari pengalaman saya di Australia. Mungkin itu ininya jawaban yang sangat ngambang. Jadi jangan terlalu membebani diri, kita adalah produk dari institusi dan produk dari ekosistem. Tapi after all, kalau tesisnya bagus kan yang hebat kan mahasiswanya dan dosennya. Tapi kalau tesisnya nggak bagus, yang nggak hebat kan mahasiswanya, dosennya nggak ikut. Nah, jangan lupa itu. Jadi tanggung jawab terbesar memang mahasiswa. Kalau tesisnya bagus, publish jurnal, dosennya ikut. Tapi kalau tesisnya hanya syarat lulus saja, ya udah. Resiko sendiri. Nah, hati juga itu. Ya, harus bisa pragmatis saja. Cukup. Ya, jadi untuk yang di S2 memang sudah didesain ya. Biasanya untuk proposal itu dilakukan atau idenya atau topiknya itu sudah bisa diambil di semester 1. Pas pelajaran metodologi penelitian. Dosennya memberikan tugas biasanya untuk membuat proposal, itu bisa dipakai untuk nanti tesis.
Cuman memang trennya mahasiswa itu kalau sudah ujian proposal terus hilang gitu. Ya. Jadi ujian proposal seakan-akan udah ujian akhir. Apalagi mata kuliah sudah ada, kemudian proposalnya sudah diujikan masa timeline, padahal harusnya melakukan riset. Ya. Jadi nanti teman yang mahasiswa baru ini bisa juga diperhatikan timeline-nya gitu ya. Di pada semester 1, kalau semester 2 maksimal itu harus sudah ujian riset, kemudian melakukan riset sambil kuliah kan sih. Lagi sistem informasi yang risetnya bisa di rumah. Baik, ada pertanyaan lagi? Yang lain, yang coba-coba ini. Yang doktor, mahasiswa doktoral. Yang ini bebannya lebih berat. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Zakir dari DSI dan Informasi. Ya, jadi menarik sekali terkait dengan pembahasan khususnya ini di personal branding. Ya, ini sangat menarik sekali. Ya. Jadi pertanyaan saya mungkin lebih ngarahnya ke personal branding dengan di marketplace-nya. Nah, jadi terkait dengan personal branding di sini, misalnya kita nih dulunya tuh di masternya itu topiknya itu berbeda dengan yang kita angkat dengan di doktornya ini. Gitu ya. Jadi di masternya kita bisa sudah terkenal di topiknya atau terkait dengan misalnya jaringan komputer dan sebagainya. Ya, kita sudah plot di situ, misalnya ini branding kita nih gitu. Tapi ketika masuk di doktoral terus berubah nih topiknya, berubah misalnya ke arah apa? Sekarang trennya adalah data science misalnya gitu, kan arah di data science. Nah, terkait dengan personal branding dan marketplace-nya tadi, kira-kira itu seperti apa gitu? Kita supaya lebih fokus lagi untuk mengarahin jadi antara dengan yang di brand kita sebelumnya dengan yang akan datang itu supaya apa ya lebih sejalan seperti itu. Brand itu nggak harus satu. Brand itu nggak harus satu. Justru mungkin ini pengalaman lagi ya. Waktu saya tahun 2007 nulis disertasi tentang ekonomi soft conflict, itu sebenarnya kelanjutan dari tren sejak tahun 2000 tahun 1999 ketika di Indonesia itu banyak konflik. Sehingga di Indonesia itu ada dulu disebut sebagai konflik industries. Jadi orang-orang di NGO, di kampus, atau di dunia penelitian, dunia konsultan, yang memang membangun brandnya, dan mungkin juga dapat rezeki dari studi-studi konflik. Jadi saya tuh bagian dari konflik industri dari sisi penelitian. Sehingga di tahun 99 tahun 2000 itu di Indonesia tuh praktis nggak ada orang yang disertasinya itu atau keahlian dia itu secara track record penelitian itu studi konflik nggak ada. Tapi dilalah tiba-tiba di suatu banyak konflik, Ambon, Papua, Aceh. Sehingga diperlukan orang yang bisa berkontribusi untuk mengkaji itu dan menyarankan solusi dan segala macam. Sehingga kalau kita lihat lagi itu first mover dari studi konflik orang-orang yang senior pada waktu itu atau yang mid career pada waktu itu, mereka tuh nggak punya track record. Nah, saya tuh nulis tesis master itu menggunakan pengalaman menjadi peneliti dalam ya, dari studi-studi konflik ini. Nah, artinya apa? Ada satu masa di mana brand itu ada dan brand itu menjadi penting. Tapi setelah tahun 2010, setelah tahun 2010-2012 itu konflik industri itu sudah selesai. Nah, artinya apa? Kita perlu mengembangkan brand baru. Sama dengan ketika orang lagi senang model kayak begini.
pembelinya banyak, ya kita produksi itu. Tapi ada masa model itu udah disukai lagi atau udah hilang relevansinya. Sebagai produsen, kita kan punya skill untuk memproduksi sesuatu. Ya kita harus muter otak dong bagaimana kita supaya tetap relevan dengan zaman. Nah, di tahun 2011, 2012, my luck itu nasib maksudnya. Saya bikin brand baru, mengembangkan brand baru. Konflik kan udah nih, yang publikasi, master di situ, PhD di situ. Nah, dilalang tahun 2011 itu. Ini kayak KKN, networking maksudnya. Saya diminta bikin satu studi soal employment policy, kebijakan ketenagakerjaan. Kecil sih, ya sekitar 10.000 dolar. Saya harus ke lapangan, saya harus bikin ini. Lalu saya ditawarin, saya mau nolak, loh, saya nggak tahu ini. Ya, disertasi saya ini sekarang saya suruh membuat kajian kebijakan ketenagakerjaan. Terus saya dibilang gini, kita ini ilmu sosial. Ilmu sosial itu bukan rocket science. Kalau di bidangnya Mas Hadi, orang teknik kimia, lalu tiba-tiba diminta untuk bikin studi yang sangat berbeda, itu kan nggak mungkin dia tuh lompat. Saya ingatkan, jangan lupa, hei, kita ini ilmu sosial. Kita ini pengalaman kan melakukan sesuatu sebelumnya. Nah, skill itu kan bisa dipakai. Ini kan bukan rocket science. Ya, kerja keras dong untuk supaya saya bisa bersaing dengan orang yang tesis doktoralnya itu bidang ekonomi ketenagakerjaan. Oh, saya juga belajar ekonomi kok. Cuma beda aplikasinya. Tapi kan pengalaman menganalisis, kemampuan untuk melakukan critical thinking, menemukan gap. Nah, itu kan skill umum yang perlu dipelajari ketika kita nulis disertasi. Jadi brand itu nggak harus satu. Lalu dunia itu berubah, misalnya seperti yang Bapak bilang tadi, dulu jaringan misalnya. Karena mungkin zaman itu jaringan penting. Tapi sekarang kan lebih pada big data, machine learning, data science. Ya kita juga harus adaptif terhadap perubahan zaman. Kalau kita stick dengan, oh saya kan disertasi saya ini, saya stick di sini supaya ini enggak. Kita bisa punya 1, 2, 3 brand, tidak ada masalah. Tapi di brand itu, bangun reputasi secara agak positif. Nah, kalau pengalaman saya sih, untuk brand itu, ya bangunlah brand itu agak 3, 4, 5 tahun. Nah, setelah 4, 5 tahun kan kita juga bosan dengan brand itu. Kita perlu mainan baru. Bikin mainan baru. Nah, kalau selesai doktor umur 40 misalnya, mau pensiun di umur 60, kan masih ada 20 tahun untuk berkarir. 5 tahun 1 brand. Punya 4 brand nanti kan nggak jelek-jelek amat. Punya 4 brand kita kalau umur 60 udah profesor, Bapak itu terkenal di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Tapi jangan 100 brand. Ahli semuanya itu jangan juga orang jadi bertanya. Ada kan orang kita kayak gitu kan? Dia selesai doktor dari luar negeri, tema ini nama dia ikut, tema ini ikut, dia ahli segala hal. Tapi ketika ditanya dia ahlinya apa, dia nggak ahli apa-apa. Nah, jangan kayak gitu. Nah, tapi kalau punya brand agak, kalau brand saya sekarang nih, pertama economics of living, ada record engine. Kemudian ketenagakerjaan, ada record engine, saya punya buku yang berapa jurnal, 4 proyek di situ. Nah, udah 2 nih. Nah, sekarang saya lagi mencoba brand baru sekarang. Biar hidup ini nggak bosan gitu. Biar kita sebagai peneliti itu ada excitement. Kita perlu excitement loh. Nah, saya sekarang sedang memulai studi komparatif antara Indonesia dan Filipina. Nah, ini baru mulai, nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Ya, itu juga ini kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan dengan pengalaman sebelumnya bisa mengembangkan brand baru. Nah, mungkin itu ini saya. Jadi jangan khawatir dengan brand itu harus satu. Dan kita nggak boleh saklek dengan brand itu. Brand ya, artinya misalnya orang bergeser misalnya. Bergeser itu ya jangan jauh-jauh, tapi memanfaatkan brand sebelumnya, pengalaman sebelumnya, melipir sedikit, lalu mengembangkan, investasi lagi, belajar lagi segala macam. Jadi mungkin itu responnya lebih kepada curhat ya.
Tapi nggak apa-apa lah, pengalaman itu kan saling berbagi. Makanya saya lebih senang curhatnya yang penting ya, daripada hanya bertanya. Pertanyaan itu misalnya pertanyaan yang sifatnya generic. Lebih baik pertanyaan itu yang atau sharing pengalamannya, trouble-nya apa. Karena kalau orang punya masalah saling menceritakan masalahnya. Makanya untuk mahasiswa doktoral ini yang lagi pusing-pusing, jangan di rumah, di kampus, ketemu sama orang yang punya problem yang sama. Ceritakan masalah, dan ketika kita lihat masalah orang lebih berat dari masalah kita terasa lebih ringan. Tapi kalau di rumah kita mikirin masalah kita, wah kayaknya akhir dari dunia. Jadi yang lagi riset, jangan di rumah, ke kampus, ketemu sama orang-orang yang sensitif. Makanya perlu ekosistem tadi, academic community. Itulah fungsinya postgraduate studies. Ada dosen yang bisa kita ketok pintunya, ada seminar, kita saling mendengarkan. Oh tuh, kayak orang lagi mau datang, misalnya, oh tuh orang datang nggak bunyi misalnya. Oh gimana? Oh belum di sini kan bisa saling ini. Makanya perlu komunitas akademis. Jangan sendiri-sendiri, nggak boleh mengisolasi diri. Kalau mahasiswa PhD itu sendiri-sendiri nanti bisa bunuh diri. Baik, demikian jawabannya. Ya, terima kasih Pak Prof. Penjelasannya sangat betul sekali. Ya. Dan intinya kita brand atau banyak brand. Berapa? Jangan banyak-banyak. Berapa? Oke, yang namanya ilmu pengetahuan biasanya harus update gitu ya, sesuai dengan kondisi sekarang. Oke. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Ayo. Harus 2 S3 juga harus rajin nanya. Good morning. Good afternoon, by the way. Thank you so much, Professor, for the opportunity, and it's a big honor for me to be here. And thank you so much. Actually, saya mau cerita sedikit tentang saya ngambil magister. Jadi saya masih tahap penelitian, dan my big problem is kebetulan saya itu sedang bekerja di bidang sains juga, tetapi bukan bagian akademis. Jadi ketika saya ambil master ini sebenarnya saya untuk mengupgrade knowledge saya dan juga memperluas jaringan saya, karena di kantor kami juga harus seperti itu. Dan juga saya juga ingin punya jaringan yang baik pada profesor-profesor di UNIR, itu jadi salah satu kunci saya. Dan ketika saya kuliah, tidak ada rintangan halangan, semua dosen bahas semua mensupport kami. Dan satu kendala saya adalah gini, ketika saya melakukan penelitian, saya kesulitan tentang waktu, karena kebetulan pekerjaan saya itu kadang-kadang tidak mengenal waktu. Jadi diharuskan untuk standby dan segala macam, sedangkan penelitian saya harus berjalan. Gitu. Kemudian untuk motivasi, sebenarnya saya itu orangnya kalau ada lingkungan seperti tadi Bapak cerita, lingkungan yang baik akan mensupport kita. Itu saya rasakan juga ketika saya ambil bachelor degree dulu. Jadi ketika saya punya teman-teman sependeritaan, kita saling support. Dan itu yang membuat kita maju bersama, sampai lulus pun kita waktu bersama-sama. Nah kalau magister ini saya rasakan semuanya jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi saya pun yang sebenarnya butuh support sistem itu saya tidak mendapatkannya di magister, karena mungkin teman-teman magister juga masing-masing bekerja, jadi masing-masing bekerja punya kesibukan sendiri. Jadi saya berusaha sendiri, tapi saya kadang kurang bisa dapat support. Boosting support itu saya perlu sekali gitu. Jadi apa mungkin saran dari Bapak untuk permasalahan yang saya hadapi? Terima kasih sebelumnya. Ini sebenarnya kalau kondisinya pribadi tadi seperti itu, dunia kerja berbeda dengan dunia
research yang dituntut untuk menghasilkan menyelesaikan magister dari kan magister lingkungan. Kalau saya hanya bisa kagum untuk tahap awalnya, karena ini sesuatu yang saya tidak akan bisa melakukan. Dan dari dulu ini yang saya hindari. Saya mau sekolah S2. Saya hanya mau sekolah S2 ketika hanya itu saja yang harus saya lakukan. Saya nggak mau sekolah, pada saat yang sama saya harus bikin dapur. Saya nggak bisa. Itu pribadi saya tahu itu. Makanya kalau banyak ada juga dosen di Indonesia yang dia jadi dosen, kemudian dia sekolah dengan biaya sendiri, kemudian dia menyelesaikan sekolah S2-nya dengan biaya tabungannya. Pada saat yang sama dia memenuhi tanggung jawab dia sebagai dosen. Kalau saya pribadi, saya nggak akan mampu seperti itu dan saya tidak akan pernah mampu. Itu personal jawabannya. Jadi dulu pun saya ketika saya sekolah, ya begitu. Saya mau sekolah S2, asal ada yang membiayai sekolah S2 saya. Dapur tetap ngumpul, dan saya tidak akan mampu sekolah kalau saya masih harus bikin dapur. Jadi kalau untuk teman-teman di Indonesia yang menempuh jalan itu, saya hanya bisa hormat. Nah, saya berempati. Nah, jadi memang ini akhirnya kan kalau begitu kan saya kan nggak bisa memberi ini dong jadinya. Karena ini dunia yang memang berat. Saya hanya bisa bersimpati. Tapi orang-orang seperti dan jangan lupa kan orang kita itu ketika sudah berada di jalan itu, orang Indonesia itu kan sangat sangat ulet, terkenal ulet. Jadi saya juga kalau ditanya seperti itu saya juga bingung menjawabnya. Karena kalau ditanya secara pribadi, ini situasi yang saya hindari. Benar, saya untuk S2 mau sekolah, saya mau sekolah dengan catatan satu, saya tidak harus bikin free dari tanggung jawab profesional, saya full time sekolah dan saya selesai sekolah. Setelah itu baru saya bikin dapur lagi. S3 pun seperti itu. Nah di Indonesia itu banyak orang dosen-dosen, jadi dosen sambil ngajar. Kemudian dia S3 di kampus yang sama. Wah, itu lebih berat lagi. Banyak. Karena alasan dia nggak bisa meninggalkan pekerjaan. Kalau dia meninggalkan pekerjaan, dia sekian, dia kehilangan momentum dan segala macam. Banyak pertimbangan. Jadi akhirnya, yang seperti itu pertimbangannya sangat personal. Ya. Saya kalau jawabannya mungkin lebih baik Mas Hadi yang jawabnya kalau gitu. Soalnya kalau saya yang jawab, saya nggak punya pengalaman. Ini sesuatu yang sangat berat, yang saya pribadi itu secara sadar tidak mau menempuh jalan itu. Tetapi jangan salah. Walaupun kan saya ada slide tadi yang soal hubungan antara research dengan profesi. Yang ini. Berarti banyak punya bidang professional life di non-akademisnya. Lalu harus melakukan kajian akademis untuk tesis master. Nah, di dunia profesional, seseorang dengan kualifikasi master pernah atau punya kemampuan untuk menuliskan masalah, mencari temuan, lalu membuat tesis, lalu mempertahankan itu kan sebuah skill set yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh anak bachelor. Jadi jangan dikira kalau balik dengan gelar magister ilmu lingkungan kembali ke dunia profesional itu kan skill set itu kan di bawah. Nah, secara umum saya percaya skill set itu katakanlah bekerjanya tidak di bidang ilmu lingkungan, tetapi pengalaman menyelesaikan magister ilmu lingkungan itu akan terpakai untuk di bidang profesi. Sama dengan anak pertanian, belajar agronominya, anak jagung segala macam. Lalu kerja di bank, itu logikanya gimana? Tapi yang dibawa kan skill set, cara berpikir dan segala macam. Nah, kalau dia magister, ya magisternya yang dibawa levelnya kan lebih tinggi kan daripada bachelor. Jadi mungkin itu yang kalau saya bisa menggembirakan, mungkin hanya itu, dan jawabannya juga sangat personal. Mungkin hanya lebih baik Mas Hadi yang jawab, atau menyarankan. Monggo Mas. Ya, ini persoalan secara umum ya, masalah S3 ya.
ya kita juga nggak menyalahkan ya, walaupun di awal waktu pendaftaran memang ada komitmen ya, bukan S2 S3 tepat waktu. Ya. Kalau kita sebagai pemberi jasa pendidikan kan tidak melihat mahasiswa itu kerja atau tidak, dia mendapat beasiswa atau tidak. Yang penting selama dia mengikuti, gitu ya, membayar UKT semester jalan, gitu ya. Yang bisa diberikan biasanya adalah fleksibilitas, ya. Fleksibilitas dalam artian nanti dengan pembimbing, gitu ya, dengan pembimbing itu bisa ya pembimbingannya mungkin di luar masa kerja, gitu ya, masa kerja bisa kerjanya sampai jam berapa, gitu. Nah, pembimbingnya bisa kemudian di peraturan di kita sendiri kan juga ada namanya cuti, gitu ya, bisa ini juga cuti bisa diambil 2 kali, gitu ya, kalau misalnya ini bisa digunakan bahwa cuti diambil 2 kali selama masa studi, ya. Jadi, tapi ya jangan digunakan mahasiswa ngambil cuti tujuannya apa? Tujuannya cuti adalah untuk menyelesaikan studi, dengan lucu juga. Ngambil cuti tapi alasannya untuk menyelesaikan studi. Dan kenapa nggak usah cuti saja kemudian diselesaikan? Ya, jadi banyak memang persoalan-persoalan yang muncul karena mahasiswa kerja. Ya. Tapi kalau bisa sih bisa diselesaikan ya, jangan sampai nanti studinya justru dikesampingkan karena kerja. Ya, kemarin juga ada khusus yang mahasiswa ilmu lingkungan ya. Jadi selama ini mungkin nggak aware, ya, karena dia fokus ke kerjanya, nggak terasa waktunya sudah 4 tahun. Kalau S2 di sini batasi 4 tahun. Setelah itu dipersilakan mengundurkan diri atau selama ini mungkin mahasiswa sudah ujian proposal, sudah kuliah, gitu ya, kemudian terlena bekerja, semangatnya bekerja, gitu ya, lupa kalau waktunya sudah 4 tahun, kemudian baru ujuk-ujuk atau tiba-tiba minta ke prodi untuk melanjutkan, kan kesulitan ya prodinya ya, jadi seperti itu. Jadi mahasiswa juga harus bijak untuk bersikap. Saya rasa bisa ya. Memang sistem riset di kita di S2 S3 belum seperti di luar yang ada riset group ya, yang artinya mahasiswa bisa interaksi dengan mahasiswa lain di satu lab dan sebagainya, apalagi di belum bisa seperti itu. Jadi untuk yang S2 S3 masih bersifat mandiri ya, masih bisa mandiri dari bukan tadi karena ya sesuai dengan tempat risetnya. Tapi kalau bisa nanti kalau misalkan ada masalah silakan kontak studi advisor atau prodi, gitu ya, atau langsung prodi. Masih ada lagi tadi? Ada. Bapak tadi mau nanya kan saya. Ini masih terkait dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Usman Effendi dari DSD Angkatan 2. Personal branding itu berarti kajian yang kita lakukan. Masalahan yang lain itu terkait dengan kalau di Indonesia ini jabatan fungsional dosen. Di saat kita lulus dari S3, misal kajian kita bidangnya A, kita harus mengajar di prodi A, mata kuliahnya juga A, penelitiannya juga A. Nanti di SK jabatan fungsionalnya keahliannya A dan mata kuliah A. Nah, sedangkan di sisi lain tadi ada tren branding gitu. Nah, gimana cara ibaratnya ngatasin itu loh, Pak? Karena di sisi lain kita dituntut untuk mengikuti tren dengan keadaan dengan zaman. Di sisi lain aturan dari pemerintah terkait itu juga kayak buat kita itu kaku loh. Kamu kesini aja terus gitu. Karena apa? Mulai dari lektor kepala atau associate profesor, kita itu harus sebidang. Mulai dari kita kuliahnya apa, nanti ngajarnya apa, prodinya apa, gitu kan harus linear ibarat bahasanya. Nah, gimana Pak untuk ngatasin gitu? Karena saya mikir tadi nanti nggak bisa jadi profesor kan?
Terima kasih. Ini keluhan yang sering sekali saya dengar. Tapi untungnya saya tidak dihadapkan pada persoalan itu. Kebetulan ini 2 minggu yang lalu saya kebetulan ketemu dengan kolega istri saya. Ketemu dengan seorang profesor. Dia profesor di Fakultas Kehutanan. Sebelum dia profesor kehutanan berarti dia sudah S3 dong. S3-nya apa, Pak? Iya, kehutanan. Terus S2-nya apa? S2-nya nggak kehutanan. Apa? Modeling. Quantitative modeling S2. S1-nya apa? Agrometeorologi. Loh, kok bisa gitu loh. Nah, jadi dia apa? S1-nya agrometeorologi, S2-nya komputer modeling, S3-nya kehutanan. Nah, dia bilang, di satu sisi ini kelemahan, di sisi lain ini kekuatan. Dia lengkap ininya. Jadi saya dulu untuk S3 kehutanan, dia berdarah-darah katanya. Supaya saya bisa menjustifikasi, saya bisa doktor ilmu kehutanan. Dengan background, tanpa ada background kehutanan di S1 dan S2-nya. Ya susah. Ya, di satu sisi ini tidak linear, tapi dia profesor kehutanan. Dia seorang international staff di Center for International Forestry Research. Di C4 itu hanya 2 orang Indonesia yang jadi international staff. Dia salah satu. Artinya apa? Di dunia yang lebih, dunia akademis itu kekuatan dia. Nanti agroklimat, bisa modeling, orang kehutanan. Dan bidang dia ini, sustainability, yang sangat seksi sekarang. Climate change dan segala macam. Hubungannya dengan sektor kehutanan. Sektor kehutanan adalah sektor yang paling penting untuk dimensi sustainability. Kepake ini, Pak. Proyeknya banyak. Nah, jadi saya nggak bisa berpendapat secara langsung terhadap persoalan itu. Tetapi mungkin pengalaman orang kan banyak di sini. Kalau di Barat, itu linearitas itu nggak ada. Dan banyak orang yang komplain dengan aturan linearitas itu. Orang Indonesia, apalagi orang yang berkecimpung di dunia akademis di luar negeri. Karena kadang-kadang orang kan salah, S1-nya ini. S2-nya dia pengen yang lain. S3-nya pengen yang lain. Nah, jadi nggak tahu, mungkin coba tanya ke Profesor Hadi, apakah sudah ada masukan-masukan yang lebih masuk akal untuk merevisi kebijakan seperti itu. Kadang-kadang orang itu paling berkembang. Kadang-kadang dunia itu berubah. Iya kan? Nah, mungkin Mas Hadi, komentar sedikit soal komplainnya yang soal linearitas itu. Iya. Kalau sekarang kayaknya untuk yang linearitas itu tidak dilihat dari prodinya. Yang dilihat adalah fokus risetnya. Fokus risetnya, misalkan setelah lulus PhD gitu ya, kemudian misalkan PhD-nya bidang sistem informasi ya. Sistem informasi bidang misalkan machine learning. Kemudian setelah lulus S3 ya coba berputar di machine learning tersebut. Ya. Jadi tidak dilihat prodinya di mana. Bisa saja machine learning tapi belajarnya di prodi matematik kan juga mungkin juga, atau di prodi statistik. Jadi yang dilihat sekarang adalah fokus risetnya. Linearnya di sana. Ada itu teman teknik kimia, S3-nya di Fakultas Peternakan. Boleh juga, tapi di peternakannya dia belajarnya biogas. Biogas adalah salah satu cabang dari teknik kimia juga. Ya enggak apa-apa berhasil. Jadi profesor dulu. Ya, jadi enggak. Jadi yang dilihat adalah fokus akhir riset. Iya. Ya. Jadi lebih pede. Ya, Pak. Masih ada? Masih ada lagi? Ayo. Sebelah sini belum nyanyi. Ya, saat kiri ini diam-diam aja di saat kiri.
Curhat juga boleh. Jangan curhat. Baik, terima kasih. Ya, saya Andika dari BIL, Pak. Pengen tahu aja sih yang di luar itu apakah dunia dosen itu sama dengan di sini. Contohnya kalau di sini kan kita butuh istilahnya kayak PKD gitu ya. Dan dosen ada penelitian, kemudian pengajaran dan juga pelatihan. Apakah di luar negeri ada juga seperti itu? Kemudian untuk ingin naik pangkat, misalnya kalau dari senari, kalau misalnya kan hasil profesor, kemudian dan segala macam. Apakah butuh tabungan juga istilahnya angka kredit juga gitu? Angka kredit untuk yang berapa gitu kita bisa lanjutkan gitu kan? Apakah di sana juga seperti itu? Kemudian yang terakhir tentang jurnal. Kalau di jurnal itu kan ada pilihan kita bisa free atau gratis. Ada juga dikasih pilihan yang open access atau bayar. Nah, menurut pengalaman Bapak, apakah ada perbedaan antara yang free dengan open access terkait dengan waktu, kemudian reviewnya? Apakah lebih sulit yang free atau enggak sama saja? Kira-kira seperti itu. Ya, sekian, terima kasih. Nah, ini banyak pertanyaannya ini. Setengah jam lagi nih kalau gini. Oke, yang pertama, yang soal BKD. Prinsipnya sama. Dosen itu masing-masing sebagai akademisi di fakultas apa, berapa, di departemen apa. Kita tuh kan harus bekerja 100%. Gak mungkin nggak kerja 50%, gaji 100%. Gak mungkin juga orang itu kerja 150%, gaji 100%. Prinsip itu sama. Tetapi bagaimana itu dilakukan? Kalau di tempat saya, orang itu setiap staff itu, dosen itu, dilihat performance research-nya gimana. Nah, masing-masing punya performance research, misalnya berdasarkan rekor publikasi 3 tahun terakhir, dana penelitian yang didapat 3 tahun terakhir. Lalu mereka mendapat alokasi dari 100% loan, berapa persen dia dikasih itu. Nah, kalau saya dapat biasanya itu 40%. Kemudian kalau saya dapat research 40%, biasanya lagi kita kan punya beban ngajar kan. Secara historis kan kita punya pegangan. Nah, pegangan itu kan bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Nah, biasanya saya tuh dapat load ngajar itu sekitar 40%. 40 udah 80. Nah, kita tuh nggak punya komponen pengabdian itu, kita nggak ada. Yang ada adalah governance atau administration. Nah, biasanya itu sekitar 10% by default. Menjadi warga negara yang baik di fakultas, di departemen itu 10%. Menjadi warga negara yang baik. Lalu membimbing mahasiswa. Nah, itu ada lagi hitungannya. Jadi 100. Nah, pernah suatu saat saya jadi Director of Academic Program. Nah, itu kan agak signifikan ininya, beban governance-nya itu. Nah, karena saya mendapat peran itu, beban ngajar saya dikurangi. Dari saya tetap 40%, beban ngajar saya turun jadi sekitar 25%. Nah, lalu gimana? Sisanya itu, sisanya itu diberikan ke orang lain atau dicarikan yang disebut dengan casual teaching. Jadi saya tetap menjadi koordinator mata kuliah, tapi beberapa kelasnya itu diberikan ke orang lain yang perlu beban ngajar. Jadi itu sifatnya ada sistemnya di fakultas kita, di school kita ada sistemnya, ada metrik hitungannya, dan di awal tahun kita nyusun itu. Tahun ini tuh agendanya apa, research dapat agenda berapa, parameternya apa untuk menentukan alokasi, lalu ngajar juga jelas hitungannya, menjadi koordinator mata kuliah itu berapa bebannya, lalu tetap muka berapa, lalu beban koreksi ujian itu berapa,
lalu bimbingan mahasiswa berapa, mahasiswanya di tahun pertama, pada tahun terakhir itu beda alokasi bebannya. Kalau mahasiswa sudah hampir start tesis kan lebih berat ini bebannya. Kalau masih tahun awal, alokasinya lebih besar. Jadi sistem PKD itu prinsipnya sama, cara melakukannya yang berbeda. Itu yang soal PKD. Soal promosi, credit point, kita nggak pakai credit point. Di Australia itu hanya ada 5 tingkatan kader dosen. Level A, level B, level C, level D, dan level E. Nah, E itu yang paling tinggi profesor, full profesor. Di bawah itu associate profesor. Nah, saya sekarang associate profesor. Sebelum itu saya level C, senior lecturer. Nah, untuk naik pangkat ini, kita nggak mengajukan hukum. Kita membangun argumen. Kita membangun argumen, karena ada formatnya. Saya mau naik dari senior lecturer ke associate professor, itu yang saya promosi saya terakhir. Saya bikin argumen, pitching apa kontribusi saya, apa achievement saya di bidang pengajaran. Oh, saya bikin mata kuliah baru. Oh, saya mengupgrade mata kuliah saya, lalu impact-nya seperti ini. Kita berargumen. Penelitian, saya publikasi ini, impact-nya seperti ini, citasinya seperti ini, saya membangun kerjasama penelitian begini. Kita dalam bentuk argumen yang kita sampaikan. Kemudian dari segi governance, jadi ada 3 kriteria untuk promosi itu: teaching, research, governance. Nah, governance, oh saya pernah jadi director of academic program, saya melakukan inovasi seperti ini masalah yang diatasi pada waktu itu. Jadi kita argumentatif. Nah, argumen apa aplikasi kenaikan pangkat itu berupa argumen yang ada formatnya, dan itu dibaca nanti oleh si komite di dekan universitas. Ya nggak dinaikkan. Lalu ditanya dekannya apa rekomendasinya? Nah, saya harus minta dukungan dekan dulu. Kalau dekan saya nggak ngasih lampu hijau, saya nggak berani untuk mengajukan kenaikan pangkat. Pernah saya ingin mengajukan kenaikan pangkat dari senior lecturer ke associate professor. Saya bikin appointment dengan dekan, lalu dekan saya bilang, coba bikin 1 halaman, summary CV 1 halaman. Lalu kita rapat, apa poin-poin argumennya apa nanti untuk mengajukan kenaikan pangkat ini. Lalu dia bilang, tunggulah setahun. Ya, saya tahun berikutnya saya lapor lagi, gimana? Ya udah, sekarang maju. Nah, kalau sudah ada lampu hijau dari itu, mereka nyuruh maju, dekan itu nyuruh maju kan bukan dengan ucapan kosong, artinya dia siap mendukung. Nah, saya bisa lihat nanti dukungan kita masukin aplikasi itu dibaca oleh si dekan menyampaikan rekomendasi dia. Dan laporan dekan itu argumentatif. Nah, jadi ada aplikasi, lalu dia biasanya minta the best 5 publications. Tampilkan itu the best 5 publications, lalu ada rekomendasi dari dekan. Nah, itu juga dibaca oleh external examiner. Nah, jadi dekan juga mengajukan siapa nih orang yang akan kita di luar kampus yang akan membaca aplikasi itu, layak nggak orang ini untuk naik dari senior lecturer jadi associate professor. Nah, naik jadi associate professor itu juga diinterview. Kita 10 orang yang ini kita datang kayak jadi pesan kita tanya segala macam. Kalau di bawah itu promosi dari level B ke level C nggak ada kayak gitu, dari A ke B itu nggak ada kayak gitu. Nah, nanti kalau saya apply dari level D ke level E nanti ke profesor juga kayak gitu lagi. Nah, saya belum berani ke situ, mungkin ya tunggulah nanti masih menjelang pensiun saja lah. Begitu, itu promosi yang terakhir apa tadi? Oh, jurnal ya. Ini kalau jurnal itu kan sangat sangat personal ya. Saya belum pernah punya pengalaman untuk jurnal yang berbayar rekomendasi yang sampai $600, $700 itu saya belum pernah sih. Saya biasa ke jurnal biasa yang gratis. Tapi pernah juga saya sekali atau 2 kali submit ke jurnal yang submit saja itu bayar. Submit saja bayar. Untuk diteruskan ke proses peer review. Saya pernah sekali itu kalau nggak salah. Saya bayar $100. US dollar. Dan kampus nggak bayarin. Saya minta itu ke tax return supaya tidak kena pajak. Ternyata juga nggak lewat. Ya, namanya mencoba sekali, habis itu saya nggak berani lagi. Ngapain mau $100 itu?
hanya submit saja tuh bayar. Ini memang jurnal bagus. Biasanya saya tuh cari jurnal yang tidak memungut bayaran. Tapi kan untuk membuat open access itu kan tergantung kita. Kita punya publikasi biasanya sayangnya. Paper filenya itu upload aja di akademia.